Banjir kembali merendam Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sejak Jumat lalu. Wali Kota Solo melakukan inspeksi lapangan dalam pembangunan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo. Menteri Pertanian optimis stok beras aman melihat panen raya di Kabupaten Semarang. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali direndam banjir sejak Jumat lalu. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir kali ini terjadi dikarenakan limpasan Sungai Juwana serta curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur sejumlah daerah di Kabupaten Pati. Beginilah kondisi rumah warga yang berada di daerah Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di desa Doropayung ini terdapat sejumlah 586 rumah yang terendam dan terdiri dari 632 kartu keluarga. Curah hujan yang cukup tinggi serta limpasan air Sungai Juwana kembali masuk ke rumah warga. Ketinggian air yang menggenangi permukiman warga bervariasi, mulai dari 20 hingga 50 cm. Meskipun air nampak menggenangi rumah tinggal mereka, warga dominan bertahan di rumah masing-masing. Namun beberapa warga juga mengungsi ke rumah saudara maupun tetangga yang lebih tinggi. Masyarakat yang bertahan mulai menaikkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Meski bertahan di rumah, konsekuensi terserang penyakit gatal-gatal sudah membayang-bayangi warga, dan warga hingga saat ini hanya bisa memeriksakan keluhan tersebut ke bidan desa terdekat. Gitu. Kalau ada masak di rumahnya sebelah itu. Jadi kesulitan ya dengan adanya banjir ini, aktivitas masak dan sebagainya. Ya kesulitan. Ya memang kesulitan sangat. Itu. Air bersih kan? Air bersih ada ya di tetangga itu beli. Pemerintah desa setempat juga telah melakukan pantauan dan pendataan kepada para warga yang rumahnya tergenang banjir. Meski begitu, hingga kini para warga mengaku belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk kerugian sampai ini belum terhitung karena terkait dengan banjir di desa Doropayung terpantau, Pak. Tidak banjir bandang, dapat terpantau, terdeteksi, sedikit tambah bisa menyelamatkan barang-barang elektronik atau. Di Kabupaten Pati sendiri, hingga hari ini terdata ada 7 kecamatan yang terdampak banjir, yakni di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Dukuh Seti, Kecamatan Juwana, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Gabus, hingga Kecamatan Pati Kota. Penambahan sebaran banjir ini dikarenakan daerah aliran sungai di Kabupaten Pati tidak mampu menampung bertambahnya air, lantaran intensitas hujan yang cukup tinggi, termasuk di daerah Doropayung yang kini kembali tergenang banjir. Curah hujan yang tinggi memang tidak bisa dihindari. Masyarakat diminta bersabar dan segera melapor serta melakukan evakuasi jika ketinggian air semakin meninggi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih untuk meninjau lokasi banjir yang lain di Kabupaten Pati, seperti yang melanda di Dusun Biteng, Desa Banjarsari. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami, Mutia Parasti. Mutia, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi banjir di lokasi Anda berdiri saat ini? Sudah setinggi apa banjir di sana, Mutia? Ya, baik Puji dan juga pemirsa Lingkar TV dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, tepatnya di sekitar saya berdiri merupakan wilayah RT 4 dan RW 5 di Dukuh Biteng, di mana banjir melanda di Dukuh Biteng sendiri sudah sejak Desember 2022 lalu, dan saat ini ketinggian air sudah mencapai ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Pada tanggal 20 Februari kemarin, tim kami sempat meninjau di lokasi bahwasanya
di tempat saya berdiri ini merupakan jembatan dan sebelah kiri saya ini digunakan untuk parkir sepeda motor dari warga Dukuh Biteng sendiri. Namun mulai Senin kemarin motor-motor milik warga mulai dipindahkan ke daratan yang lebih tinggi dikarenakan sepeda motor mulai terendam banjir. Kemudian masyarakat di sini juga mengakses jalan yang terendam banjir itu dengan menggunakan perahu dikarenakan masing-masing rumah di Dukuh Biteng di sini dominan memiliki perahu dikarenakan di sini merupakan langganan banjir, sehingga antisipasi dari para warga di sini yakni menyiapkan perahu untuk akses ketika banjir melanda di Dukuh ini. Begitu, Puji. Baik Mutia, untuk kondisi warga di lokasi Anda mengabarkan saat ini seperti apa Mutia? Apakah mereka mengungsi atau bertahan di rumah masing-masing? Ya, baik Puji. Untuk kondisi warga di Dukuh Biteng sendiri, sejak Desember 2022 lalu memang tidak ada warga yang mengungsi. Adapun mereka yang mengungsi merupakan warga yang betul-betul rumahnya terendam dan mengungsi di sanak saudara di lokasi lain yang tidak terendam oleh banjir. Kemudian dari warga di sini bertahan di rumah masing-masing. Yang dominan warga di sini rumahnya sudah ditinggikan, namun ada beberapa rumah warga yang masih terendam oleh genangan air ini. Nah, dari warga sendiri juga membuat rumah panggung yang letaknya di dalam rumah atau yang sering disebut dengan ranggon untuk bertahan hidup di masa guyuran banjir seperti ini. Kemudian kami juga mendapatkan data dari BPBD bahwasanya sebanyak 35 rumah terendam di Dukuh Biteng ini, kemudian terhitung 80 kakak terdampak. Dan banjir ini juga sempat istilahnya hingga kini dari Desember lalu menggenangi pemukiman sawah, maksud kami sawah milik warga seluas 90 hektar. Dan jika ditaksir kerugian ini hingga 550 miliar rupiah. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari warga sekitar yang saat ini membantu para warga untuk mengakses dari rumah menuju ke parkiran, baik untuk warga yang hendak bekerja maupun anak-anak yang sedang sekolah dengan menggunakan perahu. Berikut wawancara kami untuk Anda. Ya, dalam rumah itu ada yang setinggi 1 meter, kadang ada yang setengah meter. Juga di jalan di kampung, jalan desa juga ada yang ya setengah meter. 50 cm ya Pak ya berarti ya. Kemudian ini aktivitas warga seperti apa Pak? Aktivitasnya ya itulah. Kalau di sawah sudah total kebanjiran semua. Jadi kebanyakan di sini orang di sini kan itu warga sini kan kerjanya di padi, jadi aktivitasnya ya itu keluar dari desa di kampung jadi aktivitas semua itu naik perahu. Kebanyakan naik perahu. Kalau ke sekolah antar anak sekolah naik perahu dulu dari rumah ke sini, jadi nyadar di sini baru itu naik sepeda motor. Kalau di sini warga di sini ya harapannya ya gimana ya, biasanya kalau ini kan dari ujung itu dari atas itu pengerukan sudah dimulai kali atau sungai. Berarti kalau di sini bukan belum, berarti kedangkalan sungai itu. Jadi air yang dari sana itu ibaratnya kalau turun itu cepat, tapi kalau di sini belum itu cepat karena di sini masih dangkal sungainya. Jadi airnya meluap. Baik Mutia, hingga saat ini apa yang dikeluhkan oleh warga dan apa yang kiranya dibutuhkan oleh warga yang terdampak? Ya, baik Puji. Untuk yang dikeluhkan dari masyarakat di Dukuh Biteng sendiri, yakni masyarakat cukup mengeluhkan karena ini merupakan bencana banjir ya. Masyarakat mulai mengeluhkan penyakit kulit atau gatal-gatal, kemudian badan meriang, kemudian istilahnya kepala pusing dikarenakan setiap hari di Kabupaten Pati sendiri kurang lebih dalam kurun waktu 1 minggu ini curah atau intensitas hujan di sini cukup tinggi, sehingga bagi masyarakat yang terdampak banjir di sini sangat berdampak bahwasanya cuaca dingin, kemudian
mereka masih tinggal di rumah-rumah di mana juga setiap harinya harus istilahnya guyur dalam bahasa masyarakat di sini, atau menceburkan diri ke dalam air, entah itu untuk beraktivitas atau di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi sehingga mengakibatkan dari warga sendiri untuk kesehatannya cukup terganggu. Kemudian yang dibutuhkan dari masyarakat di sini merupakan bantuan berupa sembako. Bahwasanya hingga saat ini untuk periode banjir kedua kali ini belum ada bantuan dari instansi maupun pemerintah setempat. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Kemudian untuk peta sebaran banjir di Kabupaten Pati sendiri seperti apa, Mutia? Ya, baik. Untuk peta sebaran banjir di kabupaten sendiri kini melanda 7 kecamatan dengan 17 desa yang tergenang di Kabupaten Pati. 7 kecamatan ini diantaranya Kecamatan Sukolilo, kemudian Kecamatan Gabus, kemudian Kecamatan Jakenan, kemudian Kecamatan Juwana, kemudian desa-desa yang melanda juga, kemudian ada Kecamatan Pati Kota, kemudian untuk desa sendiri, untuk Kecamatan Gabus diantaranya di Desa Minto Basuki, kemudian di Desa Banjarsari, kemudian di Desa Tanjang, kemudian untuk di Pati Kota ada Mustoko Harjo, kemudian juga di Sukolilo ada, kemudian di Dukuseti juga ada, di Kecamatan Dukuseti maksud kami, di Desa Banyutowo dan Desa Dukuseti. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Hingga kini imbauan dan respon pemerintah mengetahui adanya banjir susulan setelah sebelumnya sempat surut ini bagaimana, Mutia? Ya, baik. Kami juga sempat mewawancarai dari pihak BPBD bahwasanya Bapak Martinus Budi Prasetya juga telah berkoordinasi untuk menyikapi banjir periode kedua kali ini yang melanda Kabupaten Pati, bahwasanya pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus Korpri, kemudian dengan Dinas Sosial, kemudian Dinas Ketahanan Pangan untuk kemudian menyiapkan pasokan sembako untuk disuplai ke daerah-daerah yang terkena dampak dari genangan banjir ini. Kemudian pihaknya juga telah berkoordinasi dengan camat daerah-daerah yang tergenang banjir supaya mendata by name, by address, atau by alamat, dan by NIK terkait warga-warga yang betul-betul terkena dampak dari banjir ini, terutama yang berkaitan dengan terganggunya untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau sehari-hari, baik bekerja maupun mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan pangan lainnya. Sehingga diharapkan bantuan ini nantinya tepat sasaran, sehingga tidak ada bantuan yang sia-sia begitu. Kemudian untuk informasi lebih lanjutnya, ini masih dalam proses pendataan. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Terima kasih, Mutia, atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jawa Tengah beberapa hari ke depan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan modifikasi cuaca. Metode teknologi cuaca atau TMC dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di Jawa Tengah, utamanya bencana banjir dan bencana hidrometeorologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menerapkan modifikasi cuaca, menyusul adanya potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa hari ke depan. Modifikasi cuaca dengan menggunakan TMC atau teknologi modifikasi cuaca tersebut dilakukan guna mengantisipasi curah hujan tinggi yang sifatnya hanya untuk mengurangi resiko bencana, utamanya bencana banjir dan bencana hidrometeorologi. TMC bertujuan untuk memindahkan atau mengalihkan hujan yang akan turun di suatu wilayah ke tempat yang tidak memiliki resiko hujan. Dalam operasi TMC di wilayah Jawa Tengah telah berjalan beberapa hari. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan BNPB, pemetaan cuaca dari BMKG,
teknologi dari BRIN dan penggunaan pesawat melibatkan tim dari TNI Angkatan Udara. Di tengah laut atau seandainya sudah masuk daratan, itu dipecah-pecah turunnya, tidak biar nanti kumpulan awan ini tidak langsung jatuh di satu titik yang akhirnya berdampak besar, maka ini dibagi. Nah, ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan di beberapa hari ini. Utamanya ini tidak terlepas dari dukungan BNPB, kemudian pemetaan cuaca dari BMKG serta teknologi yang digunakan oleh BRIN, dan tak lupa penggunaan pesawat ini tetap melibatkan TNI Angkatan Udara. Itu. Soal kendala dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Kalau kendala dan efektivitasnya ya tentunya berbagai macam ya, misal berkaitan dengan teknologi persiapannya ini kan butuh persiapan, bagaimana pesawat ini ready, standby, siap untuk dioperasikan. Kemudian berkaitan dengan ketersediaan bahan juga, ketersediaan termasuk bahan-bahan yang digunakan maupun kesiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam hal ini, kan begitu. Banyak hal, tapi ini sangat membantu. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan teknologi modifikasi cuaca kepada Nasional Penanggulangan Bencana dan telah disetujui, menyusul masifnya bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. BPBD Jawa Tengah juga meminta kepada seluruh personil BPBD di kota dan kabupaten untuk selalu siaga, terutama di wilayah daerah yang rawan bencana. Untuk wilayah Jawa Tengah, banjir setidaknya sudah terjadi 58 kali dengan jumlah 21.000 jiwa terdampak sepanjang tahun ini, sejak Januari hingga 26 Februari 2023. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Kabupaten Pati sosialisasikan bantuan keuangan sarana dan prasarana perdesaan
Agenda ini diharapkan dapat membantu menangani urgensi kebutuhan sarana prasarana desa, mengingat keluhan warga terkait jalan rusak hingga kini terus berdatangan. Sosialisasi bantuan keuangan sarana prasarana desa yang terselenggara di pendopo kabupaten ini dihadiri oleh PJ Bupati Pati, Ketua DPRD, DPUTR, BKAD, Inspektorat, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Pati. Acara ini digelar sebagai bentuk penyebar luasan bantuan yang akan digelontarkan kepada 318 desa di Kabupaten Pati, dengan nominal mencapai 194,13 miliar rupiah, yang mana dana ini nantinya akan dialokasikan ke setiap desa. Setiap desa di Kabupaten Pati nantinya juga akan mendapatkan bimbingan teknis mengenai hal tersebut. Setelahnya, barulah dari pihak desa membuat rencana anggaran belanja yang kemudian akan diperiksa oleh DPUTR. Pengajuan ini terbatas untuk perbaikan sarana prasarana desa di 5 titik perbaikan. Dalam hal ini, para kepala desa dan camat juga diimbau untuk tidak melakukan perbaikan jalan di area jalan kabupaten maupun provinsi, dengan maksud bantuan keuangan ini sejalur dan selaras dengan tujuan, yakni diperuntukkan untuk pembangunan desa. Ya, cara ini kan sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Dirjen, kemudian ada Pak Ketua Dewan, ada Pak Sekda. Harapannya itu setelah sosialisasi ini kita langsung lanjutkan bintek terkait dengan rencana kerja dan ganda. Setelah itu desa ini membuat RAB atau istilahnya itu rencana kerja dan ganda. Mengetahui nanti diperiksa oleh DPU. Menjadi kewenangan desa bukan kewenangan DPU. Masalah lama tidaknya tergantung daripada desa. Sejumlah kepala desa dan kepala DPRD Pati juga mengusulkan agar rencana anggaran dana antara DPUTR dengan Inspektorat disamakan satuannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan data satu dengan yang lainnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Tak ingin rusa-rusa yang ada di Taman Sriwedari menjadi liar, Ketua Komisi 4 DPRD Solo, Janjang Sumaryono, meminta agar puluhan rusa yang ada di Sriwedari bisa dipantau setiap harinya, guna untuk mengatasi adanya pengunjung yang jahil. Komisi 4 DPRD Solo beberapa waktu lalu sempat melakukan sidak ke Taman Sriwedari untuk mengecek kondisi puluhan rusa yang dikabarkan tak terawat. Dari sidak yang dilakukan, tak ada temuan rusa yang sakit ataupun kekurangan pakan. Ketua Komisi 4 DPRD Solo, Janjang Sumaryono, mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar pengurusan rusa yang ada di Sriwedari ini bisa lebih memperhatikan lagi kondisi rusa-rusa tersebut dan dapat memantau setiap pengunjung yang masuk, agar tidak sembarangan dalam memberikan makanan kepada rusa. Selain itu, Janjang Sumaryono juga meminta kepada Dinas Pariwisata Kota Solo untuk segera menambah orang atau pegawai khusus yang nantinya dapat menjaga puluhan rusa di Sriwedari. Menurutnya, hal ini sangat penting agar kondisi rusa bisa terawat dengan baik dan tidak berubah menjadi liar. Pengunjung ini ya harus diawasi. Nanti ujian nasi nyangking ngomong pakan sasake kan dia sakit berakibat fatal ke matinya hewan itu. Nah ini saya minta tolong diawasi, syukur-syukur atau ditambahi pegawai khusus yang memang untuk melihat keadaan ini. Nah termasuk nanti pintu masuk, pintu keluar pengunjung ya untuk didilii. Jadi istilahnya kalau saya tidak berlebihan, tapi ya ini untuk pengawasan jumlah hewan ini. Syukur-syukur kalau tambah kan kita bersyukur. Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi 4 DPRD Solo melakukan inspeksi mendadak ke Taman Sriwedari setelah mendapatkan laporan terkait kondisi rusa Sriwedari yang tak terawat karena kelaparan. Dalam sidak tersebut, Komisi 4 melakukan pengecekan sembari membawa sejumlah pakan segar untuk diberikan kepada rusa-rusa pindahan dari Taman Balai Kambang tersebut. Dari sidak yang dilakukan itu, Komisi 4 DPRD Solo mengklaim bahwa rusa-rusa itu tidak bermasalah dan terpelihara dengan baik. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka hadiri kunjungan kerja
bersama Menteri PUPR dan Menteri Keuangan dalam melakukan inspeksi lapangan dalam pembangunan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo pada Senin sore 27 Februari 2023. Juga clear zone-nya yang tadinya 6 meter akan kita review jadi 3 meter. Peninjauan proyek pembangunan jalan tol tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Karanganyar Juliatmono, dan Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan. Selain itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga nampak hadir untuk turut serta dalam inspeksi laporan pembangunan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo yang berlangsung pada Senin sore 27 Februari 2023 kemarin. Jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo tersebut rencananya memiliki panjang 96,57 km dengan nilai total investasi mencapai 27,8 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo merupakan proyek super prioritas pemerintah karena segitiga emas Jawa Tengah dan Yogyakarta atau Joglo Semar. Saya sebagai Menteri PUPR adalah bertugas membelanjakan dan membangun tanah oleh Menteri Keuangan sehingga jelas ada check and balances. Ya. Kenapa kok tanah, walaupun itu investasi, tanahnya juga APBN? Karena aset jalan tol itu masih ada di negara. Walaupun ada investasi, tapi karena ada tanahnya oleh APBN, ya asetnya menjadi aset negara. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini Jogja Solo? Ini prioritas, super prioritas, karena ini adalah segitiga emasnya Jawa Tengah Jogja, Joglo Semar. Anda masih ingat pengembangan kawasan Joglo Semar, Jogja Solo Semarang. Dalam hal ini pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo yang masih tersisa. Dengan anggaran ini diharapkan setelah jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo selesai dibangun, dapat menghasilkan gerakan ekonomi bagi masyarakat dan daerah terkait, baik di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Kalus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa.
menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sedikitnya 48.000 liter minyak kita didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Pendistribusian minyak kita ini selain untuk suplai minyak di pasaran, juga untuk menekan inflasi dan menstabilkan harga akibat sempat langka karena dilakukan penimbunan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun melepas distribusi 48.000 liter minyak kita di halaman kantor gubernur. 48.000 liter minyak kita kemasan 2 liter ini didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Semarang menggunakan 4 truk. Sempat mengalami kelangkaan, salah satunya dikarenakan adanya penimbunan. Kini ketersediaan minyak kita di pasaran mulai normal. Wakil Gubernur Jawa Tengah mengimbau kepada pedagang agar tidak nakal dengan menimbun dan menjual minyak kita di atas harga head. Produsen minyak goreng menjual merek minyak kita ke pedagang seharga Rp12.600 yang dijual kembali ke masyarakat seharga Rp14.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi. Namun pada saat terjadi kelangkaan, minyak kita ditemui di pasaran dengan bandrolan harga di atas head, yakni Rp15.000 hingga Rp16.000. Ini kita distribusikan, kita atur, dan kami berharap masyarakat jangan rebutan, khususnya jangan sampai ini minyak biasanya itu datang banyak langsung diborong ada harga minyak. Nah ini jangan sampai, yuk kita taruh bagilah. Kita masyarakat kita juga banyak yang membutuhkan, secukupnya saja. Nggak perlu kita beli untuk 1 tahun ke depan. Nah ini nanti juga akan ada lagi minyak-minyak yang kita distribusikan ke pasar-pasar yang ada di Kota Semarang maupun ke Jawa Tengah. Selain untuk mensuplai ketersediaan barang di pasaran, distribusi minyak kita yang akan dilakukan rutin hingga menjelang Ramadan dan Idul Fitri diharapkan dapat menstabilkan harga. Untuk mengawasi pendistribusian, pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait dan juga Satgas Pangan dari Kepolisian. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Jawa Tengah merupakan salah satu penyumbang stok beras terbesar nasional. Hal ini mengundang perhatian khusus dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terlihat dari kehadiran Menteri Pertanian secara langsung saat panen raya di Desa Boto, Kecamatan Bencak, Kabupaten Semarang. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Bupati Semarang Ngesti Nugraha memanen padi menggunakan mesin panen modern Combine Harvester pada panen raya padi di areal sawahan kelompok tani Pangudi Tani, Dusun Boto, Desa Krasak, Kecamatan Bencak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Senin 27 Februari lalu. Mentan Syahrul Yassin Limpo memastikan panen raya yang berlangsung pada Februari hingga Maret di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang dengan produktivitas panen mencapai 6 hingga 7 ton per hektar, akan mencukupi ketersediaan beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Berdasarkan data kerangka sampling area atau KSABPS, Mentan Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan perkiraan luas panen raya di bulan Februari 2023 sebesar 1 juta hektar dan pada puncak panen raya bulan Maret mendatang sebesar 1,9 juta ton. Pihaknya menjelaskan jika produksi rata-rata yang dihasilkan 5 ton per hektar dari 1 juta hektar, maka ada sejumlah 10 juta ton gabah, setara dengan 5-6 juta ton beras yang dihasilkan. Nasional laporan daerah semua berjalan cukup normatif, sehingga insya Allah sesuai arahan Bapak Presiden, Ramadan dan Idul Fitri, beras kita dan panen kita, pangan kita tetap tersedia. Saya kira hari ini saya sangat pede apa yang diperlihatkan Pak Bupati Semarang sebagai kekuatan yang ada di Jawa Tengah ini, dan Pak Ganjar tentu. Kita berharap memang Semarang bisa overproduksi dan bisa membantu tidak hanya untuk Jawa Tengah, tetapi tentu untuk kepentingan masyarakat.
Dari hasil perkiraan yang telah dihitung oleh BPS tersebut, melihat secara langsung panen raya yang berlangsung di Dusun Boto, Desa Krasak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, serta arahan dari Presiden Joko Widodo, pihaknya optimis bahwa ketersediaan beras hingga Ramadan dan Idul Fitri nanti dipastikan aman. Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha kepada mantan Syahrul Yassin Limpo mengatakan jika terdapat program pemurnian lahan yang mana hasil panen dari semula 6,7 ton menjadi 8,8 ton. Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta rombongan di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Kemudian yang baru saja tadi Pak Menteri sangat luar biasa, saya bisa menjadi karena itu. Kalau dulu mohon izin Bapak, saya pernah menjadi kondektur juga, betul. Tadi menjadi kredit dari Pak Menteri, saya tidak bersuka untuk Pak Menteri luar biasa. Selain ikut serta secara langsung panen raya di Semarang, mantan Syahrul Yassin Limpo juga sekaligus memastikan penanganan pasca panen, yakni kesiapan penggilingan, terutama penggunaan penggilingan padi modern. Dengan begitu, produksi beras pada panen raya ini semakin terjamin ketersediaannya, bahkan dengan kualitas yang bagus. Dari Semarang, tim Lingkar TV melaporkan. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas PAN dilaksanakan di Hotel Padma yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas PAN dilaksanakan di Hotel Padma yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Presiden RI Joko Widodo mengaku sempat bertanya-tanya alasan pemilihan lokasi Rapat Koordinasi Nasional dalam pemenangan Partai Amanat Nasional atau PAN di Semarang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat hadir dan memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas PAN. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebut berdasarkan data yang diperolehnya pada pemilu tahun 2019 untuk memperoleh suara PAN yang tertinggi dari Sumatera Barat adalah 15,1%. Kemudian Aceh, Bengkulu, Sultra, dan Papua. Untuk di Jawa Tengah, di pemilu tahun 2019, perolehan suara PAN berada di peringkat ke-29. Pada pemilu sebelumnya, yang mana perolehan kursi di Jateng sebanyak 8 kursi. Tadi malam, saya buka-buka data. Suara PAN di pemilu 2019. Tertinggi itu di Sumatera Barat. Jadi kalau ketua panitianya dari Sumatera Barat sudah benar. Karena memang tertinggi 15,1. Kemudian di bawahnya ada Aceh, Bengkulu, Sultra, dan Papua. Dalam hal ini, Jokowi juga akan kembali membuka data perolehan suara pada 2024 mendatang untuk mengetahui apakah PAN di Jawa Tengah sudah kembali bangkit. Dalam sambutannya, Jokowi pun mengingatkan kepada seluruh elemen Partai PAN bahwa kerjasama adalah hal yang wajib dalam politik, dan tentunya seluruh pihak juga harus menghindari pertikaian agar tidak terlibat perpecahan lantaran politik. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.